Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara-saudara semua, hari ini akan saya melakukan pengimbasan AKM. Saya adalah Andi Enda Agustini dari SMKN Negeri 3 Bandar Lampung. Di sini, AKM itu adalah istilah yang digulirkan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2020. Tapi untuk pelaksanaannya akan dimulai pada tahun ini, yaitu tahun 2021. Ada istilah bahwasanya AKM ini atau Assessment Kompetensi Minimal, ini ada istilah bahwasanya ini adalah pengganti dari UN. Tetapi ada benarnya, ada tidaknya. Karena pada tahun 2021 ini, ke depannya, itu UN atau ujian nasional akan tidak dilaksanakan lagi, tapi akan diganti dengan asesmen nasional, atau lebih dikenal dengan istilah AKM. Jadi, nanti siswa-siswa tidak akan menjalankan namanya ujian nasional, tetapi akan melalui yang namanya asesmen nasional, gitu ya. Tujuannya apa sih asesmen nasional atau AKM ini? Tujuannya adalah untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan. Kok selama ini kita tahunya UN itu ngecek, jadi anak kalau nggak lulus UN bisa nggak lulus sekolah. Tapi nanti dengan adanya AN atau asesmen nasional, walaupun jadi kelulusan anak itu tidak ditentukan dengan lulus atau tidaknya asesmen nasional, gitu ya. Jadi kalau dengan adanya asesmen nasional diharapkan nanti mutu pendidikan kita akan menjadi lebih baik ke depannya. Keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, kemudian keterampilan dan sikap. Jadi sikap-sikap siswa selama bersosialisasi di sekolah maupun di rumah itu akan dinilai, itu ya, itu yang harus diperhatikan. Jadi tidak melulu anak itu pinter lalu dia lulus, tetapi kalau anak itu pinter, kalau sikapnya nggak bagus, maka bisa menjadi kendala, itu ya. Tidak melulu anak itu pinter secara pengetahuan, tetapi anak juga harus bisa menerapkan pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah tujuan dari adanya asesmen nasional. Kemudian tantangan dunia di abad 21, kita sekarang kan masuk di abad 21. Adanya perubahan yang menuntut siswa menguasai berbagai kecakapan hidup yang esensial atau yang penting. Siswa sekarang itu dituntut harus cakap belajar, bisa berinovasi, cakap menggunakan teknologi informasi, cakap dalam bekerja, cakap dalam berkontribusi terhadap masyarakat. Jadi kemampuannya tidak hanya cukup pada pinter, tetapi bisa menguasai ilmu, bisa menerapkan teknologi, bisa bermanfaat bagi masyarakat, bisa bekerja. Harapannya lebih lagi bisa menjadi entrepreneur atau pengusaha. Gitu. Ini adalah kecakapan hidup yang harus dimiliki oleh siswa-siswa di abad 21 tadi. Kecakapan belajar dan berinovasi. Jadi sudah belajar, kemudian diinovasi menjadi sesuatu hal yang baru. Kemudian cakap menggunakan teknologi informasi, termasuk Zoom, termasuk sosial media yang lain, Google, komputer, makanya ada istilahnya siswa harus belajar siskom digital, itu adalah
salah satunya supaya siswa bisa menggunakan teknologi. Itu ya. Jadi itu pentingnya di situ. Kemudian siswa kecakapan hidup untuk bekerja. Nanti anak-anak SMK ini kan diharapkan setelah lulus dari SMK bisa langsung bekerja. Ya kan? Kemudian setelah bekerja bisa berkontribusi pada masyarakat. Kalau udah bekerja otomatis bisa berkontribusi. Itu ya, tidak menjadi pengacara, pengangguran banyak acara. Itu ya, harapannya seperti itu. Kemudian asesmen kompetensi minimal atau istilahnya AKM itu adalah asesmen nasional, merupakan program penilaian terhadap mutu setiap sekolah. Jadi bukan yang dinilai, kalau dengan asesmen nasional, yang dinilai ini bukan siswanya lulus dengan nilai tertinggi, bukan. Tetapi bagaimana mutu sekolah ini, mutunya bagus atau enggak. Sekolah ini mutunya bagus atau enggak. Gitu ya. Kemudian asesmen nasional ini juga digunakan untuk mengukur kompetensi mendasar, literasi, membaca, dan numerasi siswa. Literasi membaca. Jadi kebanyakan ilmu itu didapat dari kita memahami suatu bacaan. Gitu ya. Jadi nanti di dalam ujian AKM siswa-siswa akan disuguhkan atau disuruh mengerjakan bacaan-bacaan, kemudian apakah siswa nanti akan memahami inti poin dari bacaan yang dibaca tersebut, ya, bukan tidak harus baca. Jadi siswa dilatih untuk membaca. Jadi mulai sekarang siswa harus dilatih untuk membaca atau literasi. Kemudian numerasi siswa. Numerasi adalah soal-soal atau bacaan-bacaan yang berhubungan dengan angka atau matematika. Kemudian selain kompetensi literasi dan numerasi, siswa akan dinilai dari karakternya tadi. Jadi anak atau siswa tidak hanya diharapkan menguasai pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga karakternya juga harus bagus. Gitu ya. Kemudian survei lingkungan belajar. Apa lingkungan belajar nih? Untuk memperlancar siswa dalam memperoleh kompetensi minimal dan membentuk karakter siswa. Jadi di sini dalam survei lingkungan belajar ini akan menjadi penting bagaimana komunikasi sekolah dengan orang tua siswa supaya siswa dapat belajar dengan baik dan disupport oleh lingkungan belajar, orang tuanya dan lingkungan anak di luar sekolah. Ya. Ini perbandingan antara asesmen nasional atau AN dengan ujian nasional atau UN. Pembandingnya adalah tujuan pelaksanaan. Kalau asesmen nasional tujuannya adalah untuk mengevaluasi mutu terkait sistem pendidikan. Kalau ujian nasional tujuannya adalah untuk mengevaluasi hasil belajar siswa secara individu. Kalau nggak lulus UN, bisa nggak lulus sekolah. Kalau dulu pertama kali UN seperti itu. Jadi anak menjadi depresi karena gara-gara tidak menguasai UN, tidak lulus UN, jadi anak tidak lulus sekolah, akhirnya bisa bertindak yang merugikan baik diri maupun orang lain. Kemudian jenjang penilaiannya yang dinilai kalau UN kemarin hanya SMP sederajat dan SMA sederajat, gitu ya. Kalau asesmen nasional mulai dari tingkat dasar SD, SMP sederajat, SMA sederajat, dan paket
paket belajar, paket A, B, C, gitu ya. Itu. Kemudian level siswa, nah kalau UN dulu kan selalu di kelas terakhir di tingkatnya. Kalau SD itu, SD nggak ada ya UN ya. SMP kelas 9 dan SMA atau SMK kelas 12. Tetapi di asesmen nasional nanti siswa yang mendapatkan asesmen nasional adalah SD kelas 5, SMP kelas 8 atau kelas 2 SMP, dan SMA atau SMK kelas 11. Itu ya. Jadi bukan lagi kelas 12 bukan, tapi kelas 11. Sebentar lagi kan para siswa ini kan akan masuk di kelas 11 kan, sebentar lagi. Kemudian subjek siswanya, jadi untuk asesmen nasional, siswa dipilih secara acak untuk mengikuti AN. Jadi untuk kelas 11 tidak semua akan mendapatkan ujian AN, tidak semua. Tapi harapannya adalah di antara kalian nanti ada yang bisa terpilih untuk mengikuti AN. Ya. Kalau ujian nasional kan semua kelas 12 harus ikut UN. Tapi untuk di AN ini dari kelas 11 itu tidak semua, jadi diacak. Itu. Jadi sistemnya adalah survei. Kalau survei itu tidak semua ikut, tapi kalau sensus itu adalah semua harus ikut. Kemudian model soalnya adalah kalau asesmen nasional itu variabel, macam-macam. Ada pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks, jadi pilihannya itu bisa lebih dari satu, kemudian menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Sedangkan di ujian nasional itu soalnya modelnya adalah pilihan ganda dan isian singkat. Ya. Kemudian sasaran penilaian, ini yang harus dikuasai. Sasaran penilaiannya adalah kalau asesmen nasional itu adalah kompetensi literasi atau membaca. Kemudian kompetensi numerasi atau berhitung atau matematika. Kemudian karakter siswanya, serta kualitas atau iklim belajar siswa. Sistem satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Kemudian kalau UN, penguasaan terhadap materi pelajaran. Kalau hari ini ujiannya matematika, ya udah yang dipelajari hanya cukup matematika. Tetapi kalau yang di asesmen nasional tidak. Ya. Nanti di bawah akan ada contoh dari model-model soal literasi dan numerasi. Kemudian penilaiannya, metode penilaiannya untuk asesmen nasional ini adalah computerized. Jadi soalnya itu berdasarkan komputer, jadi online. Tetapi kalau ujian nasional dia ada yang online, ada yang paper based. Ya. Itu. Kemudian ini asesmen nasional, asesmen kompetensi minimal, jadi yang dinilai dari untuk asesmen nasional tadi ada 3. Yang pertama, kompetensi minimal yang harus dikuasai siswa, kemudian survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Untuk asesmen kompetensi minimal yang harus dikuasai siswa, kemampuannya adalah 1. Asesmen literasi membaca. Dalam membaca itu siswa, siswa itu harus memahami bacaan. Kemudian kapan menggunakannya. Kemudian dapat mengevaluasi, dan terakhir adalah merefleksi hasil bacaan. Kemudian untuk numerasi, siswa dapat memahami, mengaplikasikan, dan
memiliki nalar, bernalar, gitu ya. Sedangkan untuk jadwal pelaksanaannya, untuk tahun ini harusnya kan Maret dan April dilaksanakan asesmen nasional. Maret untuk kelas 11 dan April untuk kelas 12. Tetapi karena masih kondisi pandemi COVID seperti ini, maka pelaksanaan asesmen nasional diundur pada bulan September tahun ini untuk kelas 11 dan 12. Gitu ya. Jadi tahun ini 11 dan 12 dilakukan bersama-sama. Karena tahun ini kan tidak ada UN. Gitu. Jadwal pelaksanaannya adalah untuk SD dan sederajat itu tes literasinya sepanjang 75 menit. 70 menit dengan jumlah soal sekitar 30 soal. Kemudian hari keduanya tes numerasi 70 menit, 75 menit. Kemudian survei karakter, ini dilihat dengan cara wawancara atau mengisi angket. Kemudian survei lingkungan juga sama. Bisa dengan cara wawancara atau mensurvei pakai angket. Jadi jawaban personal akan berbeda. Gitu ya. Kemudian untuk SMA, ini SMP dan SMA sama. Cuma jumlah soalnya yang berbeda. Untuk SMP dan SMA, SMK, tes literasi sepanjang 90 menit. Untuk survei karakternya 30 menit. Tes numerasi juga sama di hari kedua, 90 menit. Survei lingkungan belajar 30 menit. Tetapi jumlah soalnya untuk tingkat SMK itu adalah 36 soal. Dengan model soal yang tadi. Pilihan ganda kompleks, isian singkat, uraian, menjodohkan. Jadi tidak melulu pilihan ganda seperti ujian nasional. Ini adalah bentuknya, bentuk soalnya. Gitu ya. Jadi yang kita biasa kan pilihan ganda kan. Kalau pilihan ganda kompleks jawabannya bisa lebih dari satu. Gitu ya. Ini model soalnya untuk ujian asesmen kompetensi minimum. Di sini komponen AKM literasi membaca. Jadi diharapkan nanti para siswa akan memahami konten, memahami isi bacaan, kemudian melaksanakan proses kognitif atau pengetahuan, dan memahami konteks kapan bacaan itu atau mengenai apa bacaan itu, konteksnya apa. Di sini konten atau isi, berarti intinya adalah bacaan itu berisi teks informasi atau teks fiksi. Informasi berarti ya segala macam yang memberikan data, fakta, informasi yang berhubungan dengan wawasan kita secara ilmiah. Tetapi kalau teks fiksi, jadi berhubungan dengan hiburan, cerita, perenungan kepada pembaca. Novel juga termasuk fiksi. Suka baca-baca komik juga itu di situ adalah teks fiksi. Gitu ya. Nah, setelah baca konten ini berupa teks, informasi, dan teks fiksi, siswa akan diarahkan untuk mengetahui informasinya apa. Dari yang setelah bacaan ini nanti, siswa akan menemukan informasi apa. Jadi siswa dapat mencari, mengakses, dan menemukan informasi yang tersurat. Tersurat berarti yang tertulis di dalam konten tersebut. Tertulis di dalam konten ini. Kemudian siswa juga nanti akan diharapkan dapat menginterpretasi dan mengintegrasi, menyatukan, memahami informasi tersurat dan tersirat. Tersirat itu tidak muncul di dalam teks. Kalau tersurat itu muncul dalam teks, kalau tersirat itu
tidak muncul di dalam teks. Kemudian siswa juga diharapkan nanti memadukan interpretasi antar bagian teks untuk menghasilkan inferensi. Jadi apa tadi yang didapatkan? Ya. Kemudian pada tahap terakhirnya, yang tahap lebih tinggi adalah siswa dapat mengevaluasi dan merefleksi, menilai kredibilitas, kesesuaian maupun keterpercayaan teks serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks. Jadi siswa nanti akan dibagikan, akan tergolong dari hasil ujian AKM nanti. Oh, siswa A hanya pada tahap informasi dasar, dia memperoleh informasi dasar saja. Ada siswa B, dia kemampuan proses kognitifnya sampai pada interpretasi dan integrasi. Tapi ada siswa C yang lain, dia tahapannya dia lebih tinggi lagi. Dia bisa mengevaluasi dan merefleksi dari hasil bacaannya. Di situ. Maka dari sinilah nanti guru-guru akan memahami, oh, siswa si A ini dia dapat proses kognitifnya hanya sebatas dasar. Ini adalah harapannya nanti semua siswa nanti bisa harus menemukan informasi ini. Jadi semua siswa semuanya harus bisa sampai sini, harus bisa. Karena ini kan adalah kompetensi minimalnya di sini, menemukan informasi. Tetapi yang lebih tinggi lagi ya lebih bagus. Gitu ya. Tapi ini yang dasar ini harus dikuasai. Kalau nggak dikuasai maka remedial sampai dia bisa menguasai untuk tahap dasar menemukan informasi ini. Kemudian konteks berarti berhubungan dengan sesuatu di luar teks ya. Secara personal berarti berhubungan dengan pribadi yang pembaca. Kemudian sosial budaya berhubungan dengan individu lain, budaya, dan masyarakat. Kemudian untuk scientific itu berkaitan dengan isu-isu atau fakta-fakta ilmiah yang terjadi sekarang maupun yang terjadi di masa yang akan datang. Ini adalah untuk AKM literasi atau membaca. Literasi membaca ini harus dikuasai oleh siswa sekarang. Nah, mulai saat ini siswa diharapkan mulai membaca banyak-banyak teks, boleh teks fiksi, boleh teks informasi. Tetapi jangan termakan oleh informasi-informasi yang bersifat hoax atau fake. Itu ya. Itu. Jadi kalau kita semakin banyak bacaan, maka otak kita ini akan menyaring, oh informasi ini adalah informasi yang hoax atau informasi ini nyata. Gitu ya. Ini adalah contoh dari soal literasi. Jadi nanti siswa akan membaca bacaan seperti ini. Contohnya adalah lilin kecil dalam sinar kegelapan. Ini ya. Ini contohnya. Jadi nanti soal-soalnya akan modelnya seperti ini. Dari soal yang seperti ini kalau anak nggak biasa membaca, maka dia akan lewat, skip. Nggak mau baca kan? Kalau tidak mau baca, otomatis soal di bawah ini tidak akan bisa menjawab. Karena di sini, dari bacaan tadi, kompetensi yang diukur adalah siswa dapat menemukan informasi tersurat. Siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, pada teks sastra atau teks informasi, yang terus meningkatkan sesuai dengan jenjangnya. Di sini soalnya adalah dari soal ini, dari bacaan ini, soalnya adalah mengapa penulis menganggap penting lilin kecil itu, mengapa penulis menganggap bahwa lilin kecil itu sangat penting? Gitu ya. Jawabannya adalah E. Kalau nanti baca jawaban adalah E. Karena lilin itu dapat menerangi dalam kegelapan. Kemudian untuk yang komponen AKM atau numerasi, tadi sama kontennya, numerasi berhubungan dengan matematika.
Jadi nanti untuk siswa nanti akan berkutat pada bilangan, meliputi referensi, sifat urutan, referensi dan sifat urutan ini untuk anak SD ya, operasi bilangan, jenis bilangan, cacah, bulat, pecahan ini untuk anak SD. Untuk anak SMP itu adalah berhubungan dengan pengukuran dan geometri, meliputi mengenal bangun datar hingga menggunakan volume dan luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Juga menilai pemahaman peserta didik untuk pengukuran panjang berat, waktu, volume, debit, serta satuan luas menggunakan satuan baku. Ini untuk anak SMP. Nah, untuk anak SMA nanti akan berhubungan dengan aljabar, persamaan, dan ketidaksamaan. Nanti kalian lihat lagi, gimana sih soal aljabar, persamaan dan tidak persamaan yang X, Y, dan sebagainya itu. Kemudian relasi dan fungsi, termasuk pola bilangan, dan rasio, serta rasio dan proporsi. Nanti untuk kelas 11-12, untuk AKM untuk tingkat SMA atau SMK nanti berhubungan dengan persamaan dan ketidaksamaan. Ini ya. Kemudian untuk proses kognitif, tadi yang dijelaskan sama dengan yang numerasi, cuma untuk proses kognitifnya di sini, tingkat dasarnya adalah siswa memahami fakta, prosedur, dan alat matematika. Kemudian untuk penerapan, tahap kedua, tingkat lebih lanjut adalah mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi yang nyata, yang bersifat rutin. Kemudian yang tingkat lebih tinggi lagi, yang tingkat mahir, adalah penalaran. Jadi siswa dapat memakai nalarnya dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah. Kemudian konten secara personal, sosial budaya, dan saintifik. Seperti yang nomor tadi ya. Jadi personal berkaitan dengan diri sendiri, sosial budaya berkaitan dengan individu, budaya, dan sosial masyarakat, sedangkan saintifik berhubungan dengan aktivitas, isu, fakta ilmiah, baik yang telah dilakukan maupun yang akan datang. Ini contoh soal numerasi. Jadi di sini ada contoh toko rejeki dan contoh toko makmur. Sama-sama memberikan paket ekonomi, paket murah dan sebagainya. Tetapi pertanyaannya adalah berdasarkan harga tiap paket yang tersedia di toko rejeki dan makmur, carilah masing-masing harga dari setiap alat tulis dan penghapus maupun buku tulis. Siti memilih menarik kesimpulan bahwa mana yang murah. Gitu. Jawabannya di sini adalah, contohnya adalah B. Harga sebuah buku tulis di toko rejeki, di buku tulis, ya, itu lebih murah daripada toko makmur. Buku tulisnya, buku tulis. Oke, berikutnya. Ini adalah contoh untuk soal numerasi. Kemudian, ini adalah hanya membedakan pembelajaran berbasis kompetensi dan pembelajaran berbasis konten. Kompetensi nanti ini akan mengarahnya pada asesmen nasional atau AKM, dan kompetensi berbasis konten ini berkutat pada UN. Gitu ya. Bedanya, kalau pembelajaran berbasis kompetensi berpusat pada kebutuhan siswa atau kebutuhan sekolah, tetapi untuk yang konten berpusat pada materi pembelajaran. Kalau belajar yang di sini, yang kompetensi nanti belajar untuk memahami konsep dan keterampilan, kalau yang konten belajar untuk cakupan materi, memahami materi. Kemudian pembelajaran berbasis kompetensi menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep. Jadi mulai bisa menerapkan konsep, tapi berbasis konten menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik. Kemudian pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan siswa secara nyata untuk yang kompetensi, sedangkan untuk yang konten pembelajaran kurang terkait dengan kehidupan nyata siswa.
Yang terakhir, orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi, sedangkan pada konten orientasinya hanya nilai. Jadi selama ini siswa-siswa kan hanya orientasinya yang penting nilai saya bagus, nilai saya bagus. Tetapi untuk asesmen nasional nanti bukan pada nilainya bagus atau tidak, tetapi pada siswanya menguasai materi itu, mampu mempraktekkan, sikapnya bagus atau tidak. Yaitu ini dari asesmen nasional yang akan diterapkan mulai tahun 2021. Sekian informasi yang dapat dibagikan. Apakah ada pertanyaan? Ya. Cukup? Cukup. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan tadi dapat bermanfaat. Jadi bisa menjadikan bekal untuk siswa-siswa dalam menghadapi AKM di tahun depan. Ya. Amin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore dulu. Belum. Oke. Boleh live. Izin ya, izin saya. Ya. Gimana? Boleh. Terima kasih ya atas kehadirannya ya.